Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin kita tentang hadis, membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan saya bacakan beberapa hadis yang berhubungan dengan sholat Jum'ah dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tatlu'us syamsu wa la taghrub ala yaumin afdalu min yaumil jum'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terbit matahari dan terbenam pada suatu hari yang lebih afdal pada hari Jumat. Ini menunjukkan keutamaan hari Jumat, bahwa hari Jumat adalah afdalul ayyam. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia menurut ajaran Islam. Sehingga hari Jumat ditegakkan sholat Jumat. Hari Jumat dinamakan hari raya umat Islam karena hari yang paling afdal di antara hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah kepada hari ini sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syahidu wa mashhud. Al-Buruj ayat 3, wa syahidu wa mashhud. Berkata Abu Hurairah menafsirkan ayat ini, al-yaumul ma'ud yaumul qiyamah, wa syahidu yaumul jum'ah, wal mashhud yaumu Arafah. Jadi dalam surah Al-Buruj ini ada 3 hari. Yaumul Ma'ud itu hari kiamat, hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan pasti terjadi. Tahun ini tahun 2012 ya, menurut sebagian ahli ramal ya, bahwa akan terjadi pada tahun ini hari kiamat. Tetapi apakah benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tidak boleh meramal-ramal seperti itu. Yang mengetahui hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak peramal-peramal yang meramal hari kiamat sejak dahulu tetapi tidak pernah terbukti. Itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari makhluk ini yang mengetahui datangnya hari kiamat. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui hari kiamat itu datangnya kapan. Tetapi yang jelas hari kiamat datangnya pada hari Jumat. Tidak mungkin pada hari ini, kan hari ini hari Ahad. Tidak mungkin besok, tetapi hari Jumat depan mungkin saja. Wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Itu yang jelas hari kiamat terjadi pada hari Jumat, cuma kita tidak tahu pastinya tanggal berapa. Oleh karena itu, usaha-usaha untuk memprediksi datangnya hari kiamat akan selalu gagal karena yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidi wa mashhud, syahid menyaksikan. Itu ditafsirkan di sini hari Jumat. Kan hari Jumat itu disaksikan banyak orang. Bahkan umat Islam pun menyaksikan hari Jumat, yaitu dengan menghadiri hari Jumat. Bahkan sampai pegawai-pegawai di kantor-kantor pun mereka diliburkan pada jam itu setengah 12 hingga jam 1 untuk menghadiri hari Jumat. Ini termasuk berita gembira bagi umat Islam Indonesia ya. Karena alhamdulillah dengan adanya khutbah Jumat dan hari Jumat di kantor-kantor itu secara tidak langsung pegawai-pegawai di kantor itu merasa terbina dengan khutbah-khutbah Jumat ya, yang disampaikan oleh para ustadz di kantor-kantor di Indonesia ini, terutama yang ada di Jakarta. Ini karena hari Jumat merupakan hari yang afdal. Hadirin rahimakumullah. Wal mashhud adalah yaumu Arafah. Wal mashhud yang disaksikan. Yaumu Arafah, hari Arafah merupakan hari yang paling mulia selama setahun. Kalau hari Jumat, hari yang paling mulia
pada 1 minggu. Kalau hari Arafah, hari yang paling mulia selama setahun. Ya, selama setahun. Apalagi kalau hari Arafah datang dan tiba pada hari Jumat, subhanallah. Itu hari yang sangat besar sekali. Ya, hari Jumat adalah hari yang paling afdal ditambah dengan hari Arafah, hari yang paling afdal selama setahun. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, itu hari Arafah. Yaitu Al-Hajju Arafah, inti daripada haji itu adalah pada hari Arafah. Maka pada hari itu kita diperintahkan terutama untuk jamaah haji untuk banyak berdoa, memohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang tidak haji dianjurkan untuk berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Kenapa? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat itu pula Nabi Adam dimasukkan surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari itu juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga, yaitu pada hari Jumat. Wa fihi tiba alaihi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau memakan buah khuldi itu, kemudian dikeluarkan dari surga, kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam. Nanti akan saya sampaikan bahwasanya pada hari Jumat itulah doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu waktu pada hari Jumat di mana seorang muslim tidak berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi mata. Dan pada hari itu Nabi Adam meninggal dunia, hari Jumat. Oleh karena itu orang Islam yang meninggal hari Jumat itu termasuk salah satu tanda husnul khatimah. Apalagi kalau meninggalnya pada waktu sholat Jumat atau pada waktu khutbah Jumat. Subhanallah. Ini termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Wa fihi taqumus saah. Pada hari itu juga hari kiamat akan bangkit. Hari kiamat akan muncul, yaitu pada hari Jumat. Wa ma min dabbatin illa wa hiya yaumul jum'ati muzghiyatun hatta tatlu asy-syamsu syafaqan minas saah. Dan tidak ada satupun binatang melata di dunia ini. Maksudnya semua binatang di dunia ini, di alam ini pada hari Jumat kecuali akan menunggu, mendengar baik-baik apakah akan datang hari kiamat atau tidak. Jadi binatang-binatang yang ada di sekitar kita setiap hari Jumat itu pada menunggu, mereka berdebar-debar apakah nanti datang hari Jumat atau datang hari kiamat pada hari Jumat ini atau tidak. Di Mesir, ya, kebiasaan di Mesir itu, selama saya di sana, seringnya keledai itu meringkik, ya, mengeluarkan suara yang sangat keras sekali pada hari Jumat pagi. Itu kalau berteriak itu keras sekali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, ya, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Dan selama hidup saya memang tidak pernah mendengar suara binatang yang lebih jelek daripada keledai. Untuk mendengar itu harus ke Mesir dulu, Pak, ya, karena di Indonesia jarang. Seandainya ada pun jarang. Ya, teriakan keledai itu subhanallah, ya, memang memekakkan telinga. Oleh karena itu pernah saya sampaikan di sini bahwasanya salah satu yang bisa membatalkan sholat adalah jika kita sholat tanpa ada pembatasnya, kemudian dilewati oleh keledai. Ya, keledai ini kenapa bisa membatalkan atau mengurangi pahala sholat? Dikhawatirkan akan berteriak, ya, akan meringkik sehingga orang yang sakit jantung tiba-tiba bisa mati atau pingsan ketika sholat itu. Maka bisa dikatakan batal sholatnya atau berkurang pahala sholatnya karena tidak konsentrasi dengan suara keledai itu.
Hadirin rahimakumullah. Begitu juga keledai ini dikatakan najis, dagingnya. Kalau keledai jinak, sehingga juga bisa membatalkan sholat orang. Hadirin rahimakumullah. Maka di sini wahiyya yaumul jum'ati muzghiyatun hatta tatlu asy-syams. Tidaklah binatang melata kecuali akan menunggu hari Jumat ini apakah akan muncul hari kiamat atau tidak, illa ibnu Adam syafaqan minas sa'ah, binatang-binatang takut terjadinya hari kiamat, illa ibnu Adam, kecuali manusia. Kita buktikan sendiri bahwa kita sendiri kadang-kadang juga tidak merasa kalau ini hari Jumat. Dan kebanyakan manusia juga tidak mengetahui kalau hari Jumat itu adalah akan muncul hari kiamat, sehingga mereka biasa-biasa saja menunjukkan manusia lengah terhadap hari kiamat. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, nanti juga saya sampaikan hadis yang menjelaskan bahwa kita disunahkan setiap Jumat pagi untuk membaca beberapa surat yang di dalamnya ada hari kiamat, yang di dalamnya terdapat kebangkitan hari kiamat dan alam kubur, itu untuk mengingatkan setiap Jumat kalau kita salat subuh, oh berarti hari ini mungkin akan muncul hari kiamat. Hadirin rahimakumullah. Wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'min. Dan di dalamnya ada 1 jam atau 1 waktu tidaklah seorang mukmin wa huwa qa'imun yusalli, dia berdiri untuk sholat ataupun berdoa, fayas'alullah, kemudian meminta Allah subhanahu wa ta'ala syai'an illa a'tahu iyah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang diminta oleh hamba itu. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadis ini sahih. Kita harus percaya penuh dengan hadis ini, dengan peristiwa-peristiwa yang dibacakan tadi. Begitu juga kita harus percaya bahwa pada hari Jumat itu waktu yang sangat mustajab, sehingga kalau kita minta apapun juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pada hari Jumat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dari Tariq bin Syihab berkata, jaa rajulun minal yahud ila Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu faqala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalikal yawma aidan. Dari Tariq bin Syihab, dia berkata, datang seorang Yahudi kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin Umar bin Khattab, ada 1 ayat yang saya sering mendengar, kata orang Yahudi. Berarti orang Yahudi sering mendengar Al-Quran. Saya mendengar di dalam Quran kamu, Quran kalian, kamu membacanya, sering membacanya. Lau alina ma'syaral yahud, kalau seandainya ayat itu turun, nazalat alaina, turun kepada kami, kepada orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan ayat itu atau hari itu sebagai hari Aid, hari raya. Makanya orang-orang itu suka merayakan hari, ada hari ibu, ada hari bapak, ada hari nenek, ada hari buruh, ya, ada hari pegawai, ada hari polisi. Sekarang ada hari kanker, ya, ada hari macam, semua hari dirayakan. Itu hobinya orang Yahudi, sehingga banyak liburnya, nggak jadi kerja karena banyak hari libur. Ya. Nah, makanya di sini ketika terjadi dialog antara orang Yahudi dengan Umar ibn Khattab, maka orang Yahudi pun mengusulkan agar hari diturunkan ayat itu sebagai hari Aid. Umar bertanya, faqala ayyu ayatin, ayat yang mana ya wahai orang Yahudi? Ini menunjukkan ada dialog antara Umar bin Khattab dengan orang Yahudi, menunjukkan bahwa umat Islam, ya, itu selama orang Yahudi itu tidak berbuat jahat kepada kita, kita dianjurkan untuk bermuamalah dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang Yahudi tertarik, simpati dengan Islam. Kalau sudah simpati dengan Islam, mudah-mudahan mereka bisa masuk Islam. Karena agama Yahudi dan agama Nasara itu ada kemiripan dengan al-Islam, dengan ajaran Islam. Hanya saja mereka
ajaran-ajaran mereka diselewengkan oleh para pemimpin-pemimpin mereka. Sehingga kalau mereka benar-benar mengetahui ajaran Yahudi yang asli, ajaran Nasara yang asli, niscaya mereka akan masuk Islam. Ya. Maka di sini Umar bin Khattab bertanya, ayat yang mana wahai orang Yahudi? Orang Yahudi mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu saya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Ya, mudah-mudahan kita hafal semuanya ini, ayat surat Al-Maidah surat yang kelima. Ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menurunkan akhir ayat, walaupun tidak terakhir sekali tapi akhir-akhir ayat sebelum beliau meninggal dunia. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu Islam sudah sempurna. Berarti apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati ajalnya. Ini persis dengan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika turun ayat ini, Ibnu Abbas menangis. Beberapa sahabat menangis. Jika datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, dan engkau melihat bagaimana manusia berduyun-duyun masuk Islam, ya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas menangis. Kenapa Ibnu Abbas menangis? Padahal para sahabat-sahabatnya tidak menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, loh kenapa wahai Ibnu Abbas? Bukankah ini ayat yang menyatakan tentang berita gembira tentang kemenangan kaum muslimin? Ibnu Abbas mengatakan iya, tetapi ayat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah mendapatkan kemenangan, semua penduduk Jazirah Arab masuk Islam, semua apa lagi? Rasulullah sudah selesai tugasnya di dunia ini untuk menyebarkan Islam. Maka tinggal menunggu detik-detik kematian. Makanya dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak turun ayat ini, semenjak Fatku Mekah, menaklukkan kota Mekah, beliau jarang tertawa. Beliau selalu merenung. Ya, kenapa? Karena merasa ajalnya telah dekat. Beliau banyak mengucapkan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la dalam rukuk dan sujudnya, mengamalkan ayat ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Banyak istighfar, banyak tasbih ya, di dalam rukuk dan sujud itu untuk mengambil bekal sebelum meninggal dunia, karena ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat ini surat Al-Maidah ayat 3 merupakan ayat ya, kesempurnaan Islam sekaligus menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena agama sempurna, sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kami lengkapi semua nikmatku terhadap wahai Muhammad. Wa raditu lakumul Islam madina, dan kami rela Islam sebagai agama kalian. Subhanallah. Ini ayat yang kata orang Yahudi merupakan ayat yang perlu ditulis dengan tinta emas dan dijadikan hari raya, yaitu hari diturunkan ayat ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, qala Umar, qad arafna dzalikal yaum wal makan alladzi nazalat fihi 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi Arafah yauma Jum'ah. Subhanallah. Umar bin Khattab mengatakan, iya, ayat ini turun. Ya, saya tahu kapan dan di mana ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini turun pada waktu hari Arafah dan pada hari Jumat. Hari Arafah berarti hari haji. Subhanallah. Tadi baru saja kita sampaikan wa syahidi wa masyhud adalah hari Jumat dan hari Arafah. Dan ayat ini surat Al-Maidah ayat 3 turun pada hari Jumat dan di Arafah. Arafah adalah tempat, harinya hari Jumat. Sebagian saya ungkapkan di awal tadi, kalau hari Arafah sebaik-baik hari dalam satu tahun
ditambah dengan hari Jumat, maka nur ala nur, cahaya di atas cahaya, karena kedua-duanya ini adalah hari yang terbaik. Hari Arafah dan hari Jumat diturunkanlah ayat sebagai penutup daripada Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Subhanallah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kemudian ini dikuatkan dengan hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril bimislil mir'ah al-baydha." Ya. Jibril datang kepada saya ya, dengan membawa cermin yang putih bening, fiha naktatun sauda, di dalamnya ada satu titik hitam. Qultu ya Jibril ma hadhihi, saya bertanya wahai Jibril, apa-apaan ini? Jibril mengatakan, hadhil Jum'ah, ini adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat itu dimisalkan dengan sebuah cermin yang putih, di dalamnya ada satu titik hitam. Ja'alallaha aidan laka wa li ummatika, Allah menjadikan hari Jumat ini sebagai hari raya bagi Anda dan bagi umatmu. Hadirin rahimakumullah, hadis ini dan hadis sebelumnya menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari raya umat Islam. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, hari raya kan ada dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Benar, hari raya umat Islam ada dua. Ini untuk hari raya dalam setahun, ada dua saja. Tidak ada hari raya selanjutnya, hanya dua saja. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya adalah hari kemenangan, hari gembiranya umat Islam, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri ya, kita setelah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Setelah itu kita memberikan zakat kepada fakir miskin, kemudian mengadakan sholat Id. Setelah itu silaturahim kepada sanak keluarga, ada yang mudik dan seterusnya. Maka kita lihat di sini hari raya itu biasanya muncul setelah melakukan ibadah yang sangat berat. Maka disebut dengan hari raya Idul Fitri, orang bersenang-senang. Kenapa? Karena telah menyelesaikan ibadah. Jadi bersenang-senangnya umat Islam itu bukan karena dunia, tetapi karena akhirat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ya, itu dalam kaitannya tentang Quran, bahwa Quran itu, dengan Quran itulah kita harus bangga, kita harus bersenang-senang dengan Quran itu. Maka di sini juga setelah kita puasa 1 bulan penuh, muncul hari raya Idul Fitri. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan ibadah dan berhasil mengalahkan setan, kita bersyukur dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat fitrah. Ya, memberikan bentuk kesyukuran itu dengan memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Itu falsafah dalam agama Islam. Teori dalam agama Islam seperti itu. Maka pada hari raya Idul Adha pun demikian. Kita melakukan hari raya Idul Adha karena kita melakukan ibadah haji. Kalau tadi Idul puasa adalah rukun Islam yang ketiga, maka haji adalah rukun Islam yang kelima. Setelah kita bisa menyelesaikan ibadah haji, kita melakukan Idul Adha, hari raya Adha, dengan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban dan dibagikan kepada fakir miskin. Subhanallah, adakah yang lebih indah daripada ajaran agama Islam ini? Ya. Ibadah ditutup dengan senang-senang, senang-senang pun itu diiringi dengan berbuat baik kepada orang lain, kepada fakir miskin. Ini hari raya dalam 1 tahun, para hadirin rahimakumullah. Adapun hari raya untuk seminggu itu adalah hari Jumat. Kita lihat, hari Jumat pun mempunyai sifat-sifat seperti hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, yaitu bahwa kita telah menyelesaikan ibadah sholat Jum'ah. Maka kita dapatkan itu dalam 3 hari raya ini ada kesamaan. Kalau pada Idul Fitri dan Idul Adha ada khutbah, ada sholat 2 rakaat. Manusia berkumpul
maka pada hari Jumat pun ada khutbah dan ada orang berkumpul, ada sholat 2 rakaat, ada orang berkumpul, sama-sama hari raya. Makanya sebagian ulama, saya katakan sebagian karena tidak semuanya, menyamakan khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri seperti khutbah Jumat, yaitu 2 khutbah. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha hanya 1 khutbah. Ini hanya perbedaan di dalam menafsirkan hadis Rasulullah SAW tentang Idul Fitri dan Idul Adha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian pada hari Jumat juga para hadirin rahimakumullah itu ada infak, ada tromol yang berjalan. Ya. Jadi infak atau kita menginfakkan di kotak-kotak amal, ada infak. Ya. Diperbanyak takbir tahlil. Itu pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Maka pada hari Jumat kita diperintahkan untuk banyak beristighfar, banyak berdoa, karena pada hari itu ada 1 jam di mana kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Jadi 3 hal yang sama cirinya, sama kegiatannya, dan fadilahnya juga sama. 3-tiganya adalah hari raya untuk umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam ketika menyambut hari raya hari Jumat ini? Yang pertama, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhussu lailatal jum'ati bi sholatin min baini al-layali. Janganlah kalian umat Islam menjadikan malam Jumat khusus untuk melakukan sholat malam. Ini hari raya. Hari raya itu walaupun hari raya tidak boleh kita mengkhususkan, maka tidak boleh juga kita mengkhususkan hari raya, malam hari raya Id atau malam hari raya Idul Adha itu untuk sholat malam. Ada sebagian ulama yang melakukan itu atau artinya mentakwilkan beberapa hadis yang mungkin masih diperselisihkan. Yang jelas kalau kita melihat hadis ini, la takhussu lailata jum'atin, tidak boleh kalian mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ditempatkan malam Jumat saja. Hari lain tidak. Ini enggak boleh. Karena ini hari raya, tidak boleh dikhususkan untuk ibadah. Seperti juga kita diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hari raya ngapain kita puasa? Hari bersenang-senang, hari makan dan minum. Tidak sejaknya kita melakukan puasa karena kita bersenang-senang, silaturahim di antara kita. Maka hari Jumat pun kita tidak boleh mengkhususkan dengan puasa dan qiyamul lail karena ini hari rayanya umat Islam. La takhussu lailata al-jum'ati bi sholatin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bi siyamin minal ayyam, dan jangan kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Jadi tidak boleh kita ini hari Jumat saya puasa, enggak boleh. Illa kecuali ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali faktor kebetulan. Maksudnya kebetulan dia puasa Daud, ya. Kemarin hari Selasa puasa, ya, hari puasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, Jumat puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa. Karena hari puasa Daud adalah 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Kalau kebetulan seperti ini, maka tidak apa-apa, karena tidak dikhususkan faktor kebetulan. Begitu juga kalau hari Jumat masuk pada tanggal 13 atau 14 atau 15 setiap bulan, ya. 13, 14, 15 setiap bulan kita diperintahkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena pada hari itu memang matahari sedang sempurna, ya. Matahari bulan sedang bulan purnama. Pada waktu itu, kalau ini menurut ilmu kesehatan, ya, maka sebaiknya kita puasa karena daya tarik bulan itu mulai kuat, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berpuasa. Di situ ada faedah atau manfaat kesehatan
bagi kita setiap bulan berpuasa 13, 14, 15. Kalau kebetulan hari Jumat pada tanggal 13, 14, 15, maka tidak apa-apa. Yang tidak dibolehkan itu mengkhususkan ini hari Jumat, kemudian kita melakukan puasa atau melakukan qiyamul lail pada malam harinya. Kemudian hadirin rahimakumullah, pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yaqra'u fis subhi yaumal jum'ah." Abu Hurairah bercerita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sering membaca pada sholat subuh. Tadi saya sampaikan pada sholat subuh membaca apa? Alif lam mim tanzilul kitab. Ya, tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Itu surat Hamim Sajdah atau Sajdah, ayat surat yang ke-32 setelah surat Ar-Rum, kemudian surat Luqman, kemudian surat 32. Surat Sajdah ini yang di dalamnya ada sujud tilawahnya. Ya, ini bisa dipraktekkan oleh para imam, termasuk di sini seandainya tidak memberatkan makmum, karena lumayan itu ada 3 lembar. Ada 3 lembar, bukan 3 lembar, maaf, 3 halaman. Lumayan ya, mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk 1 rakaat. Ya, ini kalau kuat ya, kalau tidak kuat ya jangan, nanti malah pada pulang semua jamaahnya. Nah, ini kalau setuju ini dibaca ya, dilatih ya, mungkin dilatih sekali-kali pakai itu ya, mungkin untuk ya melatih bahwa ini adalah sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada rakaat kedua, wa fi tsaniyati, beliau membaca hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura, dalam surat Al-Insan. Ini sekitar 2 lembar. Rakaat pertama biasanya lebih panjang. Ini sunnahnya dalam sholat sunnah maupun sholat wajib, rakaat pertama lebih panjang. Maka di sini rakaat pertama surat Sajdah 3 halaman, surat Al-Insan 2 halaman. Ya. Hadirin rahimakumullah, kenapa dibaca 2 surat ini? Kalau kita renungkan nanti masing-masing, ini PR ya, untuk jamaah. Coba nanti dibuka surat Al-Insan, surat manusia. Itu juz amma ya, juz 29. Kemudian surat As-Sajdah, surat yang ke-32. Surat ke-32 kita baca artinya coba. Itu akan diterangkan tentang alam kubur ya, tentang akhir dunia ini. Ya. Kematian. Kalau dalam surat As-Sajdah diterangkan tentang kematian, akan datang kepada kalian kematian. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat ini, sesungguhnya kalian akan dicabut oleh malaikatul maut, oleh malaikat maut ya, yang mencabut nyawa orang pada hari itu. Ya, mungkin ini dimaksudkan agar kita ingat pada hari Jumat ini adalah hari kiamat. Barangkali kalian akan mati, karena kiamatnya setiap manusia ini adalah kematian. Kiamat itu ada 2, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat kecil adalah kita mati. Kiamat besar semua orang mati. Ya. Maka hari Jumat kita mungkin harus berdoa atau diperintahkan untuk berdoa supaya dapat husnul khatimah. Salah satunya adalah meninggal pada hari Jumat. Apalagi kalau pas membaca qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kalian akan dicabut nyawanya oleh malaikat, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca surat itu langsung meninggal dunia, subhanallah. Ya, subhanallah itu tanda-tanda husnul khatimah. Maka dibaca pada hari Jumat subuh. Ya. Kemudian nanti di akhir surat itu juga akan disebutkan tentang timbangan dan seterusnya. Ini dalam surat As-Sajdah. Berikutnya surat Al-Insan, namanya Al-Insan, surat manusia. Agar kita sebagai manusia ini ingat, kita dulu itu dalam ayat yang pertama disebutkan hal ada alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Apakah datang kepada manusia suatu waktu di mana dia tidak disebut oleh siapa-siapa. Ini supaya ingat bahwa kita dulu itu tidak disebut oleh siapa-siapa. Ya. Kita dulu itu tidak dikenal orang karena belum ada.
belum ada di perut ibu, juga belum ada di dunia ini. Jadi di alam sono. Belum di alam mana tidak tahu, pokoknya belum ada kita. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia itu ingat dulunya dia itu belum ada di dunia ini. Supaya kita itu tahu bahwa kita juga akan mati lagi, akan meninggalkan dunia ini. Wahai manusia, bahwa dunia ini tidak langgeng. Insya Allah para pejabat, ya, para elit politik, para pemangku amanat di negeri ini, kalau dibacakan setiap Jumat 2 surat ini, insya Allah tidak ada korupsi. Masalahnya mereka ketika Jumat, ya mungkin tidak sholat subuh, atau sholat subuh tapi nggak berjamaah. Seandainya berjamaah pun mungkin nggak membaca surat ini, akhirnya lupa mereka. Dikira hidup ini selama-lamanya. Ya, mereka mengkorupsi miliaran rupiah untuk membangun gedung-gedung, membangun rumah-rumah mereka. Dikira hidup ini langgeng. Kalau dia membaca surat ini, baca ayat pertama saja surat Al-Insan, mungkin mereka hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, mungkin tergerak hati mereka, bergetar hati mereka. Kemudian mereka Jumat itu mau pergi kantor, mau korupsi nggak jadi. Kenapa? Karena tadi dengar surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Subhanallah. Ya, ini kalau kita bahas 2 surat ini luar biasa. Ini mengingatkan kita kepada hari kiamat, mengingatkan kita kepada kematian, dan mengingatkan kita pada hari Jumat ini adalah hari kematian, husnul khatimah yang baik, dan hari Jumat ini adalah akan datang hari kiamat pada hari Jumat. Maka persiapkanlah diri kalian. Itu kira-kira inti daripada surat As-Sajdah surat ke-32 dan surat Al-Insan surat manusia pada juz 29. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa membuka ini di rumah kita masing-masing, buku atau Quran terjemah, ya, itu mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk merenungi isi surat ini. Hadirin rahimakumullah. Pada hadis berikutnya adalah hadis Aus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya yang paling afdal pada hari kalian adalah hari Jumat. Ini diulangi lagi tetapi ada tambahan dikit, fihi khuliqa Adam, di dalam hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan, wa fihi nafkhah, pada hari itu akan ada nafkhah, jadi ada trompet. Wa nufikha fis-sur, dan pada waktu itu akan ditiup trompet. Ada 2 tiupan. Tiup pertama, ya, itu semua orang mati. Hari kiamat itu, ya, semua mati. Maaf, ditiup pertama semua orang mati. Pada tiupan kedua semua orang bangkit dari kuburnya. Maka kadang-kadang kita harus bayangkan itu, hari kiamat itu. Ya. Kemudian mereka bangkit itu akan digiring kepada mahsyar, hari kebangkitan. Hari mereka dikumpulkan di mana? Di daerah Syam. Syam itu adalah sekarang adalah Lebanon, Palestina, Suriah, dan Jordan. Itu dulu namanya Syam. Dan Yaumul Mahsyar atau tempat mahsyar, hari mahsyar itu akan di daerah sana, di daerah mahsyar, di daerah Syam. Ya. Tetapi para hadirin rahimakumullah, bukan seperti Syam sekarang. Syam sekarang, alhamdulillah saya sudah berkunjung ke beberapa negara di sana, termasuk di Yordania. Itu memang dataran terendah di dunia. Ya, itu namanya Laut Mati. Ya, Laut Mati itu dataran terendah di dunia, sebagaimana di dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu disebutkan fi adnal ardi ghulibatir rum, alif lam mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif lam mim dalam surat Ar-Rum surat ke-30 disebutkan alif lam mim, orang-orang Romawi dikalahkan di mana? Di bumi yang paling rendah, yaitu di daerah Laut Mati itu. Oleh siapa? Oleh Persia. Persia waktu itu 2 superpower, negara superpower saling berperang, Romawi kalah duluan di tempat yang paling rendah, yaitu di Laut Mati. Sudah
diteliti bahwa tempat itu paling rendah, dataran paling rendah di dunia. Ya. Karena kalau kita masuk sana memang masuk ke dalam, mau ke laut itu masuk. Ya, masuk ke dalam. Samping kanan itu bukit, samping kiri bukit, ya. Samping kanan itu ada tank-tank. Tank-tanknya orang Yordan. Samping kiri ada tank-tanknya orang Israel. Memang itu perbatasan antara Israel dan Yordan. Itu kita masih ingat ketika masuk laut itu memang kanan kirinya tank. Masuk ke situ, masih ke bawah sampai lautan mati itu, ya. Memang tidak ada kehidupan, maka disebut mati. Ikan-ikan mungkin nggak ada nelayan. Kenapa? Kadar garamnya sangat tinggi, lautnya hitam. Ya, tapi boleh mandi. Kalau kita masuk, itu kita nggak tenggelam, kita akan terapung di laut itu, namanya laut mati. Tetapi airnya kalau kena mata kita itu akan perih. Maka kita harus bawa air tawar seperti ini. Harus bawa botol untuk ke tengah. Jadi kalau kita datang ke situ, masuk ke situ terapung, nanti kalau ada orang yang lewat kemudian menyiprat ke mata kita perih, diusap dengan air itu. Kalau nggak pakai itu nanti kita nggak bisa melihat. Ya, itu laut mati. Nah itu fi adnal ardi. Nah itu nanti di situ pada hari kiamat itu tidak akan ada dataran rendah, tidak akan ada dataran tinggi, karena di situ juga di daerah Suriah perbatasan dengan Israel ada namanya dataran tinggi Jolan. Murtafa'at Jolan itu sering jadi konflik antara Israel dengan Suriah. Sekarang Suriah sedang bermasalah juga. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Tetapi itu akan berubah semuanya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ya. Itu nanti juga di dalam surat-surat yang lain. Ya. Itu ada disebutkan di situ bahwa pada hari kiamat bumi ini berubah menjadi bumi lain, bukan seperti bumi kita. La tara fiha iwaja wala amta dalam surat Toha. Tidak melihat engkau itu bengkok-bengkok atau rendah atau bukit atau lembah, semuanya lurus seperti lapangan sepak bola itu. Sepanjang mata memandang, di situ lurus, kita bisa melihat orang dari jarak jauh. Nah, di padang mahsyar itu berubah semuanya jadi lapangan yang lurus seperti itu. Makanya walaupun dikatakan di daerah Syam kita akan dibangkitkan, tetapi maksudnya bahwa Syam pada hari kiamat bukan Syam pada hari sekarang, sudah berbeda bentuknya. Ini kita akan dibangkitkan dengan tiupan itu. Wafi ini pada hari Jumat. Wafi sa'bah. Maka waktu itu juga terjadi tiupan, mereka akan meninggal dunia. Fa'aksiru alayya minas salat fihi, maka wahai kaum muslimin, hendaknya kalian memperbanyak sholawat kepadaku. Fa'aksiru as-sholat fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kamu kepada saya itu akan masuk kepada saya. Maka kita diperintahkan pada Jumat itu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW satu sholawat, maka Allah akan memberikan sholawat kepada kita, yaitu 10 kali lipat, memberikan balasan 10 kali lipat kepada kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta? Bagaimana salawat kami ini akan dinampakkan kepada engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, padahal engkau wahai Rasulullah sudah meninggal dunia. Rasulullah bersabda, tidak. Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi ini, kepada tanah ini untuk memakan tubuh para nabi. Artinya apa? Rahimakumullah, tubuh-tubuh para nabi itu masih sempurna. Memang belum diteliti, memang belum dibongkar, kemudian dilihat bagaimana nabi masih utuh atau tidak, karena ini akan membuat fitnah. Dulu pernah kelompok Syiah namanya Qaromitah itu pernah mencuri jasad Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Ya, mereka pura-pura itikaf di Masjid Nabawi. Tapi pada malam hari
mereka menggali karena waktu itu masjidnya belum ada ubin, digali dari jarak jauh, makanya kuburannya di sini, menggalinya dari sono, menggali pakai terowongan. Itu selama 10 hari karena itikaf. Orang tidak curiga. Suatu ketika ada pengurus masjid ya, atau seorang ulama begitu bermimpi bahwa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bahaya. Masjid itu mulai dilubangi bawahnya, dibuat terowongan oleh orang-orang yang jahat seperti ini. Mimpi, maksudnya itu kelihatan di mimpi. Kemudian beliau bangun, memerintahkan atau melaporkan kepada raja, pada amir, gubernur Madinah pada waktu itu. Kemudian dicek, ternyata benar itu mereka hampir saja ya mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Hampir saja. Tapi Allah SWT menjaganya dengan membuatnya seorang mimpi. Akhirnya ditangkap orang itu. Setelah itu, zaman sekarang, itu kuburan beliau itu sudah diberi besi sampai bawah, ya, bukan hanya atas, sampai bawah pun diberi besi. Jadi kalau orang mau masuk terowongan kemudian ngambil nggak bisa karena sudah diberi besi juga. Ya, besinya itu sampai bawah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dibuka menurut hadis ini, beliau masih seger buger. Ya, tidak dimakan oleh tanah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Daud dan hadisnya adalah hadis sahih bahwasanya tanah tidak akan makan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita sholawat, mengucapkan sholawat kepada beliau, beliau pun akan mengetahui sholawat itu ya, karena jasadnya tidak dimakan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, karena masih banyak hadis-hadis tentang Jumat, saya bacakan yang terakhir ini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini." Hadis riwayat Hakim, bahwasanya siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka akan bersinar dari dirinya suatu cahaya yang sangat terang antara dua Jumat itu. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa membaca surat Kahfi akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hari Jumat itu dengan melakukan sholat Jumat dengan baik. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa membaca pada surat subuhnya, surat As-Sajdah, surat Al-Insan. Dan pada hari itu atau pada malam Jumat dan hari Jumat kita bisa membaca surat Al-Kahfi, karena fadilah surat Kahfi yang dibaca pada hari Jumat. Dan mudah-mudahan kita diberi husnul khatimah meninggal dunia pada hari Jumat. Para hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada beberapa pertanyaan dari para hadirin. Silahkan. Tadi disebutkan bahwa kita tidak boleh mengkhususkan diri sholat malam pada malam Jumat. Bagaimana halnya kalau orang membacakan surat tertentu pada malam Jumat? Ya. Pertanyaannya, apakah tadi dilarang atau dikatakan bahwa dilarang kita mengkhususkan sholat malam pada malam Jumat? Apakah boleh kita mengkhususkan ayat tertentu atau surat tertentu pada malam Jumat? Hadirin rahimakumullah, jawabannya ada rinciannya. Yang pertama, kalau kita meyakini ya, mengkhususkan namanya surat tertentu, namanya surat Tabarok namanya, surat Al-Mulk awal juz 29 namanya, kita khususkan malam Jumat karena ini ada fadilah, padahal tidak ada fadilah dalam hadis-hadis yang lain, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena meyakini sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita kebetulan, ini kan kebetulan ya, kebetulan malam Jumat ini saya kosong, libur besoknya, maka saya membaca Al-Quran pada hari Jumat. Atau kebetulan
surat itu besok untuk ujian. Ini kalau mahasiswa tahfidzul Quran atau santri-santri yang mungkin besok ujian surat Jumat. Jadi malam Jumat itu dia membaca khusus surat Jum'ah atau surat Al-Munafikun atau surat Tabarok atau surat apa saja dibaca khusus pada malam Jumat karena besok mau ujian. Ini boleh, kenapa? Karena faktornya bukan mencari berkah hari Jumat. Faktornya bukan mencari berkah ayat itu ketika dibaca malam Jumat. Faktornya faktor kebetulan besok ujian. Seandainya ujiannya malam Ahad, ujiannya hari Ahad atau hari Senin, maka dia mungkin akan khusus membaca surat yang mau diujikan pada malam Ahad. Ya, jadi tergantung pada motivasi dia membaca itu untuk apa. Kalau dia membaca untuk ibadah, mencari berkah berarti tidak boleh, karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau tujuannya sekedar karena faktor kebetulan, karena ada ujian atau karena faktor kosong dan sebagainya, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lain tadi? Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saya menyangkut yang surat tadi juga dari Bapak yang barusan bertanya. Ada kebanyakan masyarakat kita mengkhususkan baca surat Yasin pada malam Jumat. Ya. Apakah itu ada dalilnya? Pertama, yang kedua, tadi menyangkut keledai yang bisa membatalkan sholat karena tidak ada pembatas. Ya. Atau sutra. Ya. Sebenarnya hukum sutra itu wajib atau sunnah? Ya. Yang ketiga, kita tahu banyak hari-hari peringatan umat Islam sekarang ini, padahal kita punya 3 hari seperti itu. Ya. Tidak berkat tadi. Ya. Apakah hari-hari peringatan yang selain 3 hari tadi itu termasuk bertasyabuh pada Yahudi atau memang orang Yahudi yang mengeluarkan? Apalagi Maulid Kudus, Maulid Nabi. Saya tahu Maulid Nabi itu ada bagian orang Syiah. Apakah itu benar? Dan yang terakhir adalah perbanyaklah pada hari baca salawat. Salawatnya seperti apa ya, Ustaz? Karena banyak beredar di kita tuh salawat yang entah dari mana ya, salawat Naria, salawat apa itu. Mohon dijelaskan. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi sudah dijawab bahwa apa saja. Kalau ada surat apa saja, ya, pertanyaan pertama apakah boleh mengkhususkan satu surat pada malam Jumat? Tadi jawabannya 2. Kalau itu diniatkan ibadah pada tidak ada dalilnya maka tidak boleh. Tapi kalau faktor kebetulan maka dibolehkan. Ya. Nah, menurut penelitian yang ada sekarang seperti surat Yasin umpamanya itu silakan dirujuk apakah hadis-hadisnya sahih atau tidak. Ini menjadi perdebatan para ulama. Kalau orang meyakini dalam menurut ahli hadis bahwa itu hadis-hadisnya dhaif atau tidak benar hadisnya, maka kita tidak mengamalkan. Ya. Ganti surat yang lain. Tetapi artinya kita ketika malam Jumat itu kalau mengkhususkan itu harus ada dalil dari Quran dan Sunnah. Ya. Seandainya ada Sunnah, diteliti apakah hadisnya sahih atau tidak. Itu saja. Nanti silahkan itu dikaji ulang. Ya. Tapi saya menjawab secara umum, apa saja tadi yang saya jawab pertama, apa saja kalau kita mengkhususkan dengan niat ibadah itu harus ada dalilnya. Kedua, kalau niatnya bukan ibadah boleh. Faktor kebetulan, faktor hanya hafalnya surat itu, silakan. Kebetulan dia hafalnya hanya surat itu, enggak masalah. Tidak ada motivasi untuk ibadah, hanya faktor kebetulan. Atau besok ya memang ujiannya surat itu, maka tidak apa-apa. Ini tinggal motivasi kita. Kemudian pertanyaan kedua, masalah ain, ya, masalah keledai. Keledai bisa membatalkan sholat tidak ada sutroh. Apa hukum sutroh itu sendiri? Sutroh para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Lebih banyak para ulama mengatakan sunnah. Jadi sutroh itu seperti tiang, seperti
meja, ya seperti mic ini kalau kita taruh di depan kita atau tembok, dulu pernah kita sampaikan di sini, itu hukumnya sunnah menurut pendapat yang benar. Sebagian ulama mengatakan wajib. Artinya kalau kita nggak pakai sutra, ya sholat kita batal atau berkurang jika ada orang melewat. Ada 3 yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala sholat, yaitu keledai, kemudian anjing hitam, kemudian perempuan. Nah, dulu pernah saya sampaikan, loh kok perempuan disamakan dengan anjing, Pak? Bukan itu maksudnya. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Nah, ini bukan maksudnya menyamakan. Ya sama tapi beda. Bedanya karena yang satu keledai, yang satu anjing, yang satu perempuan, jelas beda lah. Ini binatang, ini manusia, beda. Samanya, sama-sama membuat laki-laki, membuat orang sholat jadi pikiran. Itu samanya. Jadi yang membuat batal sholat atau sholatnya pahalanya berkurang itu bukan masalah dia sama dengan lain, sama-sama membuat orang jadi pikiran. Ya kalau orang sholat laki-laki apalagi belum nikah, kemudian lewat di depannya, ya masih muda, perempuan masih muda, habis mandi, ya kemudian pakai wangi-wangian, itu mesti terganggu kan, mesti terganggu. Makanya bisa membatalkan atau mengurangi sholat, mengurangi pahala sholat, itu maksudnya ya. Nah sutra hukumnya sunnah atau wajib ya, tapi yang benar adalah sunnah. Yang ketiga, masalah hari raya. Hari raya umat Islam adalah 3 tadi. Apakah kita boleh merayakan hari-hari lain, tadi hari ibu, hari bapak, hari nenek, hari kanker, hari cacat, hari apalagi saya sampai nggak paham ribuan hari-hari itu. Ya itu sebenarnya berasal dari Barat. Kenapa? Karena Barat itu tidak punya pegangan. Hari ibu contohnya. Karena Barat itu tidak pernah silaturahim sama ibunya. Makanya terpaksa agar mereka silaturahim ke ibunya. Itu diurusan 1 hari dalam setahun. Coba bayangkan. Kalau kita sudah tiap hari ya silaturahim sama ibu, ngapa hari ibu? Semua itu hari ibu. Ya. Semua tahun ini hari ibu untuk umat Islam. Jadi orang Barat itu, ibu itu kalau sudah tua itu biasanya ditaruh di panti jompo, panti asuhan. Mereka nggak mau susah-susah, disendirikan. Jadi malu kalau ibu itu ditaruh di rumahnya, dirawat, itu nggak mau. Orang Barat seperti itu. Maka khusus hari ibu, nanti hari anak, karena mereka jarang ketemu dengan anaknya, karena pagi sudah kerja, malam baru datang. Maka dikhususkan hari anak dan begitu seterusnya. Itu dari Barat, ya, umat Islam ikut-ikutan. Padahal mestinya umat Islam itu sudah melaksanakan itu semua, nggak perlu diberi hari pun mereka sudah silaturahim, sudah mengunjungi anak, sudah berbuat baik sama anak yatim. Karena sekarang ada hari anak yatim juga. Itu orang Islam sudah di rumahnya sudah ada anak yatim, nggak perlu hari-harian kan. Karena itu kalau kita sengaja ikut-ikutan nggak boleh, tapi kalau kantornya libur karena hari ibu, ya kita ikut libur. Ngapain juga kita masuk hari ibu kok libur, ngapain kantornya tutup, ngapain kita ke kantor. Jadi kalau pilihan kita nggak ikut-ikutan, tapi kalau memang diliburkan dari kantornya ya kita ikut libur, kita manfaat untuk pengajian. Ya kalau untuk masalah maulid ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ya coba nanti dibaca sejarah munculnya maulid itu kapan. Coba dibaca karena masih pro dan kontra ya. Perlu dibaca sejarah apakah yang membuat itu Salahuddin Al-Ayyubi benar atau tidak, atau yang membuat itu Daulah Fatimiyah. Karena pada waktu itu, karena saya di Mesir ya, itu Daulah Fatimiyah itu berada di Mesir selama 300 tahun lebih berkuasa. Daulah Fatimiyah adalah sekte Syiah. Jadi Syiah itu ada beberapa sekte. Salah satu sektenya ada Syiah 12 yang ada di Indonesia ini, yang sekarang sedang marak ini Syiah 12. Di Mesir itu namanya Syiah Ismailiyah yang mengaku imamnya dari Ismail. Ya, ini salah satu cucunya Husain juga. Ismail ini kemudian nanti ada namanya Daulah Fatimiyah, mendirikan sebuah negara yaitu Mesir itu dulu dikuasai oleh Fatimiyah. Ini daulah yang paling rusak dalam sejarah daulah Islamiyah. Kenapa? Karena di Mesir itu pemimpinnya Daulah Fatimiyah ini menyuruh rakyatnya untuk menyembah, membuat rusak. Makanya akhirnya bisa ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Daulah Fatimiyah ini yang membuat Universitas Al-Azhar. Ya, tapi sudah dirubah oleh Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Universitas Ahlus Sunnah, Sunni.
Dulunya Syiah itu, Al-Azhar itu. Dan ini Daulah Fatimiyah ini yang membuat kuburan Husain yang ada, ini namanya Masjid Al-Azhar, depannya ada Masjid Husain. Di situ ada kuburannya Husain. Padahal menurut ahli sejarah Mesir tidak ada kuburan di situ. Karena Husain itu kepala yang tersisa hanya kepalanya saja. Kepalanya ini katanya ada 4 kuburan di dunia ini. Ada di Mesir, ada di Palestina, di Askolan, ada di Irak dan ada di Iran. 4 kuburan. Yang benar mana? Enggak tahu, karena kepalanya cuma 1. Masa kepalanya, matanya di Mesir, hidungnya di Irak, kan enggak masuk akal. Maka memang Syiah ini banyak bohongnya, banyak enggak benernya. Termasuk Daulah Fatimiyah ini, konon menurut ahli sejarah Mesir itu hanya kuburan gitu aja, enggak ada apa-apanya. Nah, diklaim ini kuburan Husain sehingga orang tawaf di situ. Karena pertama saya ke Mesir, yang saya kunjungi pertama kali kuburan itu untuk mengetahui benar enggak sih cerita orang itu, pertanyaannya benar. Ya, mereka orang Mesir tawaf di situ. Dan yang buat siapa? Yang membuat Daulah Fatimiyah Syiah itu membuat di situ supaya orang ya bertabaruk, ngambil barokah di situ, padahal tidak apa-apa, hanya papan gitu saja. Rakyat dibohongin. Ya, oleh karena itu nanti bisa diteliti apakah yang buat ya perayaan-perayaan seperti itu Salahuddin Al-Ayyubi atau Daulah Fatimiyah ini. Silahkan nanti dibaca sejarahnya. Ya. Kemudian yang keempat apa? Sudah selesai. Sholawat. Oh, yang paling baik apa? Salat yang paling baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam tahiyat al-akhir itu paling baik. Ya, paling baik, paling afdal. Nah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, enggak ada Ibrahimnya. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling afdal dari selawat yang lain. Ya. Adapun selawat kemudian ditambah-tambah ya dan seterusnya, saya tidak tahu dari mana asalnya. Tapi kalau kita mengikuti Rasulullah SAW menggunakan selawat ini yang kita baca di tahiyat al-akhir, itulah selawat yang paling afdal. Selawat ini banyak fadilahnya. Memang harus kita akui selawat banyak fadilahnya. Kalau kita selawat tadi dapat berkah dari Rasulullah SAW. Kalau kita selawat insya Allah akan didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat daripada selawat kita, dan seterusnya dan seterusnya. Selawat bisa membuat kita mudah urusannya dan seterusnya. Itu fadilah selawat kalau selawatnya benar ya. Ada kemudian selawat dinyanyikan, selawat dibuat lagu-lagu, selawat dibuat macam-macam nama-nama, itu wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Tapi yang jelas secara umum selawat itu baik dan bagus ya, khususnya jika membaca selawat yang paling baik tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi atau sudah cukup? Sudah siang. Sudah cukup ya? Ya, saya kira sudah cukup kan, sudah siang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.